Halo guys, baik lagi dengan gua Anes di channel Kotak Game. Eksplorasi media dalam bermain game memang semakin kesini semakin dimanjakan oleh teknologi. Berbagai ekstensi dalam meningkatkan pengalaman gaming semakin bervariasi. Dan kali ini Kru Kotga akan membahas satu produk yang mungkin terdengar tidak umum untuk menjadi media dalam menampilkan game, yaitu proyektor gaming. Ini dia nih barangnya. Proyektor gaming ini datang dari BenQ dengan nama X3000i, sebuah proyektor 4K yang memang diciptakan khusus untuk para gamer yang menginginkan tampilan besar ala bioskop untuk memainkan game-game open world di konsol maupun PC. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk subscribe channel Kotak Game dulu nih, bagi yang belum. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan berita-berita paling hype dari Kotak Game. Dan ini dia spesifikasi singkat dari proyektornya. Proyektor ini hadir dengan kelengkapan kabel power 2 tipe, yaitu tipe C seperti yang biasa kita gunakan dan tipe G. Remote control beserta baterainya, Android TV USB stick, adjustment fit, dan yang terakhir adalah proyektornya sendiri. Sayangnya tidak disertakan kabel HDMI, jadi kita harus membelinya secara terpisah. Proyektor ini datang dengan desain khas BenQ, tapi dengan form factor yang berbeda dari proyektor BenQ biasanya. Ukurannya masif untuk sebuah proyektor, besar banget. Bentuknya chunky dan mengotak, pada bagian depannya terdapat panel hitam yang bikin penampilannya terlihat seperti microwave. Warnanya putih cantik dengan aksen garis orange mirip dengan desain monitor BenQ seri Mobius. Airflow-nya didesain untuk intake dari sebelah kanan dan keluar pada bagian kiri. Pada bagian atasnya terdapat cover yang bisa dilepas untuk mengakses ruang rahasia untuk memasang dongle Android TV yang sudah disediakan BenQ. Dan menurut Kru Kotga, bagian ini dirasa cukup cerdas karena USB stick-nya tidak akan menggantung begitu saja kalau di luar. Tapi tidak dibuat built-in juga sehingga kalau dongle-nya rusak bisa tinggal menggantinya saja secara terpisah. Pada bagian samping kanan terdapat tombol-tombol untuk mengatur proyektor, 2D keystone, dan juga scroll wheel pengaturan fokus. Pada bagian belakang terdapat akses port, dan port yang tersedia adalah 3 buah slot HDMI 2.0B, 1 USB Type-A, 1 port RS232, 1 SPDIF, 1 audio jack 3,5 mm, dan 1 power in. Ada juga lubang speaker stereo by Trevolo, masing-masing 5 watt yang Kru Kotga akan uji nanti. Proyektor ini mendukung tampilan resolusi hingga 4K di 60Hz. Jika ingin mendapatkan refresh rate lebih kencang, untuk kebutuhan game-game bertempo cepat, kamu bisa menggunakan resolusi 1080p yang mendukung hingga 240Hz. Ukuran proyeksi maksimal yang bisa kamu dapatkan untuk tetap menjaga fokus adalah 150 inci dengan jarak 3,8 meter dari proyektor. Dengan kecerahan 3000 lumens, tentu ini nikmat banget nih untuk dipakai di ruangan besar sekalipun. BenQ X3000i ini didesain untuk gaming. Meski masih terasa asing, khususnya untuk orang Indonesia tentang konsep gaming menggunakan proyektor. Tapi tampaknya ini akan semakin populer di masa depan. Dan tentu ada perbedaan mendasar mengapa selama ini proyektor bukanlah menjadi media utama untuk bermain game. Alasan terbesarnya ialah input lag. Input lag bisa dibilang sebagai latensi, yaitu waktu yang berlalu antara perintah yang kita input ke dalam antarmuka sistem operasi atau game, hingga display berhasil menyajikan output perintah kita. Input lag proyektor biasanya cukup lama hingga terasa begitu jelas di penggunaan sehari-hari. Sehingga bermain game dalam jangka waktu yang lama menggunakan proyektor biasanya akan menimbulkan efek pusing dan lelah pada mata. Dan tentu performa bermain game juga tidak akan maksimal. Tapi hal ini tentu hanya berlaku ke proyektor biasa, tidak terhadap proyektor gaming dari BenQ ini. Dengan input lag di fast mode hanya 16 ms pada resolusi 4K 60Hz, 8 ms untuk 1080p 120Hz, dan 4 ms saja di 1080p 240Hz. Yang bisa dibilang ini adalah input lag paling kecil untuk proyektor yang ada di pasaran saat ini. Makin dibuat terasa overkill untuk kebutuhan sehari-hari, kualitas akurasi warna dari hasil proyeksinya hingga 100% di CIP3. Jadi bahkan kamu bisa saja memakai proyektor ini untuk kebutuhan profesional semacam editing maupun mendesain. Karena memang kualitas produksi warnanya sebagus itu. Proyektor ini juga sudah support HDR10. Untuk kebutuhan entertainment sih, ini bagian yang paling bikin Kru Kotga terkagum-kagum. Saat menikmati hiburan seperti film, kualitas gambarnya sudah sulit dibedakan bahwa ini hasil proyeksi, bukan TV besar.
Oh iya, proyektor ini adalah proyektor 4K dengan 4 LED pertama di dunia. Tidak seperti proyektor berbasis 3 LED tradisional. X3000i menggunakan sumber cahaya dari 4 LED yaitu RGBB atau Red Green Blue Blue. Jadi BenQ menambah satu lagi LED biru yang meningkatkan kecerahan, memiliki pencahayaan kromatik yang lebih tinggi dan memperpanjang masa pakai produk. Proyektor ini juga sudah dilengkapi dengan 3 mode game preset audiovisual eksklusif. Yang pertama ada RPG yang memiliki sifat gambar sinematik yang realistis yang dikombinasikan bersama dengan suara surround seperti di bioskop. Yang kedua ada SPG yang memiliki sifat warna seasli mungkin dengan vokal jernih yang ditujukan untuk mereproduksi gambar realis seakan permainan yang diadakan di arena, membuat seolah-olah pemain sedang berada di arena tersebut. Yang ketiga ada FPS yang memiliki sifat detail yang di-boost ditambah dengan efek surround dengan maksud meningkatkan detail dalam adegan gelap ditambah dengan suara langkah kaki dan tembakan yang lebih jelas. Memungkinkan gamer untuk dengan mudah menemukan petunjuk dalam permainan yang serba cepat. Pada remote controlnya, kita mendapatkan berbagai macam tombol akses ke proyektornya maupun ke Android TV. Jadi kita hanya memerlukan satu remote saja untuk mengatur hardware maupun softwarenya. Remote-nya didesain minimalis senada dengan desain proyektornya dan dilengkapi dengan tombol khusus untuk menu proyektor, Google Assistant, dan Amazon Prime Video. Pada paket penjualannya, sudah disertai dengan Android TV dongle sebagai sistem operasi untuk menikmati konten-konten hiburan di internet. Android-nya sudah Android 10 yang ketika digunakan sudah snappy banget tanpa ada lag sama sekali. Bahkan untuk dipakai memutar video 4K di YouTube sekalipun. Android TV USB stick ini memiliki RAM 2GB dan ROM 16GB. Sudah dirasa cukup untuk menjalankan beberapa aplikasi natif di dalamnya, yang masih bisa ditambah dengan mendownload aplikasi lain di Play Store. Konektivitasnya pun sudah cukup canggih, di mana sudah mengakomodir sinyal Wi-Fi 5GHz, sehingga internetan semakin ngebut, apalagi untuk streaming konten 4K di YouTube yang membutuhkan bandwidth tinggi. Nah, Krukotga telah mencoba memainkan beberapa game yang dipadukan dengan konsol PS5 dan juga PC untuk mendapatkan pengalaman gaming menggunakan proyektor ini. Pada pengujian game-game AAA yang bersifat open world yang memang menawarkan kualitas grafis kelas atas, proyektor ini memberi pengalaman yang berbeda. Kualitas gambar 4K besar hingga 150 inci dengan warna gonjreng yang menjadikan game open world terasa makin realistis. Tentu proyektor yang menyajikan layar besar sangat nikmat untuk digunakan mabar di game-game versus seperti game balapan, FIFA atau Tekken. Pengalaman tentu terasa jauh lebih hidup dibanding menggunakan monitor akibat besarnya tampilan dan gambar yang sangat detail. Proyektor ini juga bisa diajak ngebut-ngebutan di game-game kompetitif PC seperti Valorant ataupun Dota 2. Untuk merasakan pengalaman refresh rate tinggi dan input lag yang rendah, kita turunkan resolusinya ke 1080p dengan 240Hz dan input lag 4 ms. Pengalaman bermainnya hampir mirip dengan monitor, meski ada sedikit perbedaan yang terasa. Karena bagaimanapun proyektor saat ini belum bisa secepat monitor konvensional. Speaker 2x5W pada proyektor ini hadir bukan hanya sebagai pelengkap saja, tapi kualitas yang disajikan ternyata cukup impresif. Speaker ini mirip dengan yang ada pada monitor BenQ Mobius, yaitu hasil tuningan Trevolo yang menyajikan detail rapi dan separasi jelas. Clarity-nya sangat baik dan suara cukup kencang. Speaker ini juga sudah memiliki fitur virtual 3D surround untuk membuat suara lebih imersif lagi. Kegiatan gaming terasa semakin sinematik dengan audio surround ini. Ini dia sampel suara dari speakernya. Sebenarnya proyektor ini juga sudah support Dolby Atmos Sound, tapi via HDMI yang sudah support IRC, sehingga kamu membutuhkan tambahan speaker eksternal yang juga mendukung Dolby Atmos dan 7.1 surround sound untuk mendapatkan pengalaman home theater. Dari semua pengujian dan penggunaan yang kami lakukan, pengalaman memakai proyektor ini untuk kegiatan entertainment maupun gaming terasa unik dan memberikan pengalaman yang berbeda dari biasanya. Bisa dibilang kami bukan hanya puas, tapi cukup dimanjakan oleh proyektor Sultan ini. Mulai dari resolusi hingga 4K yang sudah support HDR dan memiliki 100% DCI P3. Kualitas gambarnya untuk nonton film atau sekedar namatin series, proyektor ini sih kerasa surga banget.
Hampir di semua aspek itu bagus, nggak ada yang bisa dikomplain dari proyektor ini. Palingan hal yang perlu disayangkan adalah letak tombol yang di samping, bukan di atas, yang menjadikan kita akan terlalu bergantung dengan remote-nya, karena penempatan tombol terasa tidak efisien. Kalau kamu tertarik untuk ngerasain pengalaman gaming dengan proyektor gaming BenQ X3000i ini, kayaknya kamu masih harus menunggu nih, karena belum masuk secara resmi di Indonesia. Tapi informasinya sih sebentar lagi, dan untuk harganya ada di angka Rp39.900.000. Oke, itulah review Kurottga untuk proyektor gaming BenQ X3000i ini. Like video ini kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu. Kalau ada yang ingin kamu tambahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gua Anes, cabut dulu, ciao.